Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Harinya karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kalian dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan yang baru saja kita simak pada hari ini dengan jelas dikatakan bahwa menjadi pengikut Yesus artinya kita siap untuk dibenci, kita siap untuk tidak disukai oleh banyak orang. Hal ini berangkat dari pengalaman Yesus sendiri ketika kedatangannya ke dunia untuk mewartakan kebenaran, mewartakan sabda Allah. Justru ia banyak ditolak dan tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Nah, sehingga itu pun akhirnya menjadi tugas kita sebagai pengikutnya untuk mewartakan kebenaran dan melaksanakan sabda Allah. Dan sekarang pun banyak juga orang-orang yang dalam arti tertentu tidak senang akan apa yang kita lakukan. Bahkan yang paling keras di sini ialah bahwa kita akan dibunuh atau lebih dari sekedar dibenci. Namun yang menarik ialah bahwa Tuhan Yesus memberikan peneguhan kepada kita, yakni dengan mengatakan, "Tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Jika kita mampu bertahan hingga akhir, maka kita akan memperoleh hidup." Artinya, meskipun di tengah kehidupan yang sangat hiruk-pikuk dan banyak sekali beban yang harus kita tanggung sebagai seorang pengikut Kristus, bila semuanya kita lakukan dengan penuh cinta akan Yesus, maka di akhir nanti, di akhir hidup kita akan memperoleh keselamatan dari Yesus sendiri. Nah, menjadi saksi Kristus merupakan tugas utama kita sebagai seorang pengikutnya. Maka apapun yang kita wartakan, jika ada orang yang tidak menyukai atau tidak senang dengan apa yang kita wartakan, yang kita kerjakan, maka kita harus tetap mampu bertahan, sebab Yesus sendiri mengatakan demikian. Mari dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan atas segala
segala lika-liku hidup yang kita hadapi, yang kita alami sebagai seorang pengikut Kristus, niscaya Tuhan akan memberikan kita keselamatan di akhir nanti. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.